7 fakta untuk bantah berita Antara. Kantor Berita Nasional Antara memberitakan pemukim Yahudi sayap kanan serbu Masjid Al-Aqsa dengan kawalan polisi Minggu 9 April 2023. Faktanya, yang disebut dengan menyerbu adalah rombongan umat Yahudi yang datang ke kawasan Masjid Al-Aqsa atau disebut Bukit Bait Suci. Video ini memperlihatkan umat Yahudi saat datang Minggu 9 April. Pada Selasa 11 April 2023, Antara kembali menggunakan kata serbu sebagai judul berita. 1.531 pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa. Dalam tulisannya, Antara mengutip kantor berita Palestina Wafa yang menyebut pemukim Israel berkeliling halaman melakukan aksi provokasi. Fakta Israel tunjukkan pada Anda video Senin 10 April 2023 ketika umat Yahudi berdoa di dalam area Bukit Bait Suci atau kawasan Masjid Al-Aqsa. Tidak ada aksi provokasi yang dilakukan terhadap umat Islam di Al-Aqsa. Umat Yahudi hanya berdiri sambil memegang buku doa. Saudara, Minggu 9 April 2023 bertepatan dengan Hari Raya Kristen, yakni kebangkitan Yesus. Nah, umat Yahudi berkunjung ke Bukit Bait Suci dalam rangka Paskah Yahudi sejak 5 April hingga 13 April. Gerbang Maghribi yang menjadi jalur masuk ke dalam area Bukit Bait Suci sudah dipadati umat Yahudi sejak jam 8 pagi, yakni waktu pintu dibuka. Media Palestina menulis, pemukim Yahudi masuk ke halaman Al-Aqsa dalam rangka Easter. Easter adalah hari raya kebangkitan Yesus. Orang Yahudi tidak merayakan Easter, tapi Paskah Yahudi, yakni Eksodus dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Pada hari Minggu 9 April 2023, 15.000 umat Yahudi ke tembok ratapan untuk menerima doa berkat imam Yahudi. Nah, sebelum atau sesudah ke tembok ratapan, umat Yahudi bisa ke Bukit Bait Suci karena lokasinya berdekatan. Dari video-video ini, Fakta Israel berharap Anda bisa melihat sejumlah fakta, yaitu: Fakta pertama, di dalam Bukit Bait Suci, umat Yahudi tidak menyerbu masjid, apalagi memprovokasi umat Muslim, sebab umat Yahudi datang dengan membawa anak-anak. Fakta kedua, umat Yahudi datang bukan untuk memancing konflik, sebab umat Yahudi hanya ingin mengingat Bait Suci yang dahulu pernah berdiri di lokasi, yang kini berdiri 2 masjid. Jadi tujuannya untuk ibadah individual, bukan komunal atau dilakukan bersama-sama. Mengacu pada fakta sejarah, idealnya memang umat Yahudi dan Kristen pun diberi akses atas situs Bukit Bait Suci ini. Umat Yahudi harus melewati depan Masjid Al-Aqsa guna menuju lokasi menghadap ruang Maha Kudus Bait Suci. Nah, ruang Maha Kudus Bait Suci ini diyakini terletak di sisi timur Bukit Bait Suci. Sementara orang-orang Yahudi datang dari arah barat, sehingga mereka harus berkeliling Bukit Bait Suci. Saudara, seperti yang Anda bisa lihat dalam video, orang-orang Yahudi hanya berjalan, tidak melakukan aksi provokatif, bahkan tidak bersuara sama sekali. Fakta ketiga,
umat Yahudi harus dikawal polisi Israel sebab di dalam masjid dan di halaman masjid masih ada jemaah muslim yang menjalankan ibadah seperti sholat di depan Masjid Al-Aqsa. Intinya, polisi dibutuhkan demi mencegah bentrokan. Polisi Israel bertugas melindungi kedua pihak, umat Yahudi dan umat Islam. Fakta keempat, umat Yahudi Ortodoks sangat menghormati kawasan Bukit Bait Suci sebagai bekas tempat Bait Suci berdiri di masa lalu. Tanah di lokasi Bukit Bait Suci masih dianggap sebagai tanah yang suci, tanah yang kudus. Karena itu sebagian umat Yahudi masuk ke dalam area Bukit Bait Suci tanpa alas kaki. Bahkan ada yang menyembah hingga terlentang di lantai sebelum meninggalkan Bukit Bait Suci. Begitulah ekspresi umat Yahudi Ortodoks demi menghormati situs Bukit Bait Suci. Fakta kelima, mungkin yang dimaksud media antara sebagai menyerbu adalah umat Yahudi menyerbu dengan puji-pujian. Sebab itulah yang dilakukan oleh umat Yahudi usai berkunjung ke Bukit Bait Suci. Perlu fakta Israel tegaskan, umat Yahudi hanya bisa melantunkan pujian di jalan, bukan di dalam area Bukit Bait Suci. Tentu tidak ada salahnya menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Fakta keenam, saudara, situs Bukit Bait Suci atau disebut sebagai kawasan Masjid Al-Aqsa adalah lokasi yang sangat penting bagi umat Yahudi. Karena ribuan tahun silam Raja Israel Salomo membangun Bait Suci Yahudi yang pertama. Bait Suci adalah rumah ibadah untuk umat Yahudi. Namun yang patut disyukuri, pemerintah Israel tidak mengubah status kawasan Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang terjadi dengan Hagia Sophia. Dari museum diubah oleh Presiden Turki Erdogan menjadi masjid tanpa mempedulikan fakta sejarah bahwa Hagia Sophia adalah sebuah gereja. Fakta ketujuh, sebetulnya yang terjadi berulang-ulang dan perlu diberitakan di Indonesia adalah aksi-aksi unjuk rasa provokatif yang berlangsung di kawasan Al-Aqsa. Spanduk dukungan pada kelompok teror dan ujaran kebencian terhadap Yahudi dan anti-Israel inilah yang perlu diberitakan, sehingga publik Indonesia bisa menyadari betapa sulitnya mewujudkan damai di Yerusalem. Semoga 7 fakta ini bisa membantu literasi terkait situs Masjid Al-Aqsa. Salam damai dari Fakta Israel.